Memasuki akhir bulan Februari, hanya menghitung hari saja, dan seperti yang pernah kita sempat kupas terlebih dulu di hari Jumat kemarin, bahwasanya apapun bisa terjadi termasuk dengan emas. Dan juga sudah saya ingatkan bahwa di hari Jumat, jangan sampai Anda lakukan sell kembali karena kemungkinan akan ada pola tertentu yang akan juga dipicu dengan efek menjelang akhir bulan. So, kita akan lihat. Minggu ini kelihatannya ada beberapa hal yang juga menjadi topik menarik dan juga termasuk akan dicermati oleh para pelaku pasar. Begini ulasannya. Ya, faktor utama yang menjadi penggerak market di hari Jumat kemarin adalah penggeraknya utamanya dari pasar obligasi. Tentunya dengan pergerakan di pasar obligasi, maka kemungkinan imbal hasil obligasi atau imbal hasil treasury cenderung mengalami penurunan. Tapi perbedaannya kali ini adalah di hari Jumat kemarin kita justru melihat dolar sama sekali nyaris tidak bergerak. Walaupun sempat tertekan di awal sesi Asia sampai sesi Eropa, tapi di sesi Amerika sebetulnya dolar sempat mengalami penguatan. Namun dengan adanya kabar minat ataupun permintaan yang meningkat terhadap obligasi pemerintah dengan tenor 30 tahun menyebabkan posisinya agak tersendat. Dan bahkan dipicu dengan pola penurunan yang terjadi di pasar imbal obligasi, maka kemungkinan dolar tertahan di hari Jumat. Nah, namun apakah minggu ini akan kembali menjadikan terang benderang untuk US dollar atau tidak? Semuanya terkait dengan efek akhir bulan. Dan sampai saat ini arus terkait dengan akhir bulan sama sekali belum menampakkan kejelasan. Apakah mereka kecenderungannya akan strong dollar atau akan weak dollar? Di sisi lain, ada kabar yang juga sebetulnya di sisi yang membahagiakan, yaitu terkait dengan rencana ataupun pembahasan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Mungkin banyak beberapa pihak yang meragukan bahwa kondisi ini akan segera terwujud, karena di satu sisi kalau kita lihat dari klausul yang diajukan oleh Hamas dan juga Israel agak bertentangan. Hamas menginginkan kondisi ataupun gencatan senjata ini permanen, sementara Israel justru melihatnya tidak ada kesempatan untuk melakukan gencatan senjata yang permanen kecuali dengan deklarasi kemenangan dari Israel dan juga hancurnya Hamas. Nah, sepertinya ini akan tetap menjadi konflik yang berbelit-belit. Jadi kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan, karena saya belum mendapatkan update yang terbaru, apakah terjadi gencatan senjata, apakah sepakat atau tidak. Jadi kondisi ini masih tetap membelenggu dan membayang market. Tapi ya, imbasnya adalah di hari Jumat kemarin, kita mendapati harga crude oil mengalami penurunan ke level $76. Apakah hari ini kita akan mendapat penurunan di bawah $75? Mungkin jika memang perkembangan terjadi adalah positif terkait dengan gencatan senjata disepakati kedua pihak, maka bukan mustahil crude oil bisa saja turun di bawah level $75 atau bahkan di bawah $74. Nah, satu sisi kemungkinan efek ini juga akan berimbang dengan apa yang terjadi di Laut Merah, dan itulah sebabnya kemungkinan itu harus kita pertimbangkan. Nah, ini dia kondisi dari pasar obligasi menjelang akhir bulan biasanya akan disoroti sebagai agenda utama yang memberikan gambaran lebih jelas apakah market ataupun investor global kecenderungan akan memilih untuk membeli obligasi pemerintah atau tidak. Tenor jangka panjang 30 tahun kemarin secara mengejutkan dan secara misterius banyak peminatnya. Nah, minggu ini kalau tidak salah agendanya adalah terkait dengan lelang obligasi untuk tenor jangka pendek 2 tahun, 5 tahun, dan bahkan 10 tahun. Kita akan lihat potensinya apakah juga mendapatkan dukungan yang terbaik atau tidak. Karena kalau iya, berarti yang jelas kemungkinan posisi ini akan menekan US Treasury Yield atau imbal hasil obligasi, dan itu berarti dolar kecenderungan mulai penurunan. Tapi kalau misalkan sebaliknya, kalau misalkan minat terhadap obligasi pemerintah tersebut turun, maka kemungkinan imbal hasil Treasury atau US Treasury Yield akan mengalami kenaikan, dan itu berarti di akhir bulan bisa saja dolar akan cenderung menguat. Nah, cuman coba pisahkan efek akhir bulan dengan efek awal bulan, di mana hari Kamis adalah akhir bulan kita, dan menurut hitungan tahun kabisat jatuh di tanggal 29 Februari, sementara di hari Jumatnya adalah tanggal 1 Maret, dan kita tidak akan mendapatkan yang disebut dengan non-farm payroll. Non-farm payroll baru akan dirilis minggu depan. Jadi kemungkinan menurut saya agenda inilah yang akan ditunggu-tunggu. Tapi yang jelas di akhir bulan ini, di tanggal 29 Februari lebih tepatnya di hari Kamis, kita akan banyak data ekonomi yang cukup penting dari beberapa kawasan. Nah,
terkait dengan arus uang yang masih tetap beragam, kemungkinan ini juga akan memberikan simpang siur kondisinya sampai akhir bulan. Jadi hati-hati. Menurut saya, kalaupun normalnya biasa kita dapatkan penguatan US dollar di akhir bulan, maka kemungkinan kali ini berhubung data ekonomi cenderung sangat banyak di akhir bulan, maka kemungkinan efek penguatan dolar itu akan terasa mungkin H-1 atau mungkin H-2. Itu berarti hari Selasa atau hari Rabu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Bank Central Speakers, ada John Williams. Sebetulnya ini juga pengulangan terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Fed berikutnya. Dalam wawancaranya dengan Axios, Williams mengatakan tidak mengubah pandangannya terkait dengan ekonomi sejak data CPI Januari. Nah, salah satu hal yang tetap diartikan sebagai keputusan yang sama adalah bahwa Bank Sentral masih butuh keyakinan dan mereka harus mencari hal tersebut dari data-data ekonomi yang berikutnya untuk mendapatkan bukti ataupun tanda-tanda bahwasanya inflasi memang turun, bukan hanya turun tapi juga menjelang target mereka 2% dan harus secara berkesinambungan ataupun berkelanjutan. Nah, satu sisi tidak ada penegasan terkait dengan potensi kenaikan suku bunga di tahun ini. Jadi sebetulnya tema utamanya masih tetap sama, yaitu potensi pemangkasan suku bunga, walaupun belum dijelaskan ataupun belum dapat apakah yang akan terjadi di bulan Maret, Mei, Juni, atau bahkan di bulan September. Nah, tapi yang jelas hal ini masih tetap akan menjadi tanda tanya besar dan beberapa data seperti inflasi PCE yang akan muncul di hari Kamis ini akan memberikan setidaknya pertanda tersebut. Nah, dari ECB atau European Central Bank ada satu pertanyaan ataupun mungkin bisa dibilang pernyataan yang agak tegas dan juga membingungkan bagi para pelaku pasar. Hal ini adalah terkait dengan pernyataan dari Mario Centeno dari Portugal. Ya, salah satu anggota dari ECB ini mungkin tidak mendukung terkait dengan pemangkasan di bulan Maret, tapi dia menekankan kepada koleganya di ECB untuk tetap membuka potensi tersebut. Jadi, meskipun tidak mendukung di bulan Maret, maka kemungkinan potensinya kalau memang data ekonominya cenderung menunjukkan hal tersebut bisa terjadi lebih cepat. Jadi, inilah kemungkinan akan ada ambiguitas dari keputusan-keputusan dari Bank Sentral. Nah, Centeno sendiri menunjukkan bahwa beberapa kali dia melihat data inflasi zona Eropa kecenderungan mengalami penurunan jauh lebih cepat dari perkiraan mereka. Jadi itulah sebabnya meskipun lagi-lagi tidak mendukung untuk keputusan suku bunga di bulan Maret, tapi dia tetap meminta ECB cukup terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. So, Maret saya rasa agenda Bank Sentral yang akan sangat disoroti, termasuk agenda dari data-data ekonomi yang sangat penting, baik itu ECB, BOE, atau bahkan dari Federal Reserve. Nah, terkait dengan harga minyak sendiri, Goldman Sachs memperbarui target mereka. Proyeksi mereka adalah minyak Brent atau Brent crude oil kemungkinan akan segera naik ke level $87 per barel untuk tahun ini. Hal ini dikarenakan adanya gangguan yang cukup konsisten di Laut Merah sehingga mengganggu jalur pelayaran, jalur pasokan, sehingga inilah yang membuat perkiraan mereka dinaikkan atau ditingkatkan yang semula diperkirakan hanya akan bertahan di level 80 atau bahkan $75, tapi sekarang sudah berada di kisaran 85 atau bahkan $87. Nah, pertanyaannya tentunya ini adalah proyeksi Goldman Sachs terkait dengan harga minyak Brent. Sementara yang selalu kita soundingkan ataupun kita analisa adalah minyak mentah WTI. Ya, biasanya kecenderungannya akan ada selisih sekitar $2-5, sehingga kalau misalkan ternyata katakanlah Brent diperkirakan akan naik ke $70, maka kemungkinan mungkin WTI akan berada di kisaran $79-$82. Dan ini berarti sesuai dengan proyeksi kami yang sebelumnya sempat kita bahas sejak bulan lalu. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah $76 ini hanyalah sekedar proyeksi ataupun koreksi, atau mungkin dia akan siap melawan arus tersebut. Ya, kita tinggal tunggu pembicaraan terkait dengan negosiasi gencatan senjata Israel-Hamas apakah terwujud apa tidak. Satu sisi gangguan Laut Merah itu masih tetap akan mengganggu pasokan ataupun supply. Lalu kemudian alasan berikutnya menurut Goldman Sachs adalah terkait dengan kebijakan dari OPEC. Selama tidak ada perubahan strategi dari Saudi Arabia yang juga sebagai komandan yang tertinggi di antara para negara-negara produsen OPEC, maka kemungkinan
penekanan di bawah level $70 sepertinya akan sulit untuk terjadi. Jadi kalaupun mau, maka harus menekan tingkat permintaannya. Dan masalahnya adalah tingkat permintaan dari China sendiri kemungkinan juga akan diimbangi dengan permintaan dari India dan juga Amerika. Jadi kemungkinan itu yang menjadikan catatan mereka mengapa mereka memperkirakan bahwa proyeksi untuk harga minyak kecenderungannya mengalami kenaikan, bukan penurunan. Sementara itu, agenda yang terkait untuk hari ini akan ada 2 agenda dari BOE Speakers. Ada Britton, Sarah Britton merupakan Deputi Gubernur Bank of England, dan Hu Pil yang juga merupakan kepala ekonom sekaligus sebagai wakil dari Bailey. Jadi kita akan lihat apakah keduanya akan memberikan rekomendasi ataupun kisi-kisi terkait dengan kebijakan moneter atau tidak. Yang jelas, pound sterling sepertinya akan sulit untuk berkembang lebih lanjut dikarenakan minggu ini juga minim data ekonomi dari Inggris, dan saya rasa keputusan dari BOE pun masih tetap mengambang terkait apakah mereka akan mempercepat jalur pemangkasan atau mereka tetap bertahan suku bunga lebih tinggi lebih lama. Untuk besok kita akan mendengarkan apa yang akan dilakukan oleh Joe Biden yang diagendakan akan bertemu dengan 4 pemimpin dari Kongres Amerika, dan kemungkinan salah satunya adalah topik utama yang biasanya juga selalu berulang setiap 2 atau bahkan 5 tahun sekali, yaitu terkait dengan government shutdown. Itu pun terkait dengan pembiayaan pemerintahan. Jadi mereka punya deadline sampai hari Jumat. Apa yang akan terjadi saya rasa ini adalah konflik of interest lagi dan juga drama-drama yang selalu muncul setiap tahunnya. Jadi saya tidak akan kaget kalau misalkan dolar melemah terlebih dulu, kemudian menjelang detik-detik terakhir terjadi kesepakatan, dan biasanya memang selalu terjadi kesepakatan. Jadi kemungkinan dolar baru akan menguat di akhir pekan ini. So kita tinggal tunggu saja sampai hari Jumat. Kemudian ekonomi kalender untuk hari ini ada beberapa agenda seperti yang tadi sudah saya tunjukkan, bahwa ada BOE MPC member Pil yang akan berpidato, dan kemudian ada juga agenda dari Presiden Buba atau Bundesbank dari Jerman, dan biasanya apa yang dikatakan oleh dia selalu juga memberikan efek kepada pergerakan mata uang euro. Lalu kemudian data ekonomi hanya akan muncul new home sales yang menurut saya akan relatif lebih tinggi dan diperhatikan. Jadi tolong perhatikan apakah data tersebut melemah atau lebih kuat, karena itu juga akan menjadikan indikasi dolar akan rebound atau justru kembali melempem malam nanti. Termasuk imbasnya adalah apakah emas sanggup untuk naik di atas 2040 atau justru kembali terjebak di bawah level 2020. Nah, kemudian di malam hari Presiden ECB Christine Lagarde juga akan memberikan pidato, dan seperti biasa market masih akan menunggu ataupun mencari alasan apakah ECB akan mempercepat pemangkasan atau tetap menundanya. Nah, high focus this week kita akan terfokus dengan 2 data ekonomi besar dari Amerika, yaitu GDP di hari Rabu dan inflasi PCE di hari Kamis. Nah, terkait dengan hal tersebut, tolong perhatikan data inflasi PCE, karena beberapa rumor mengatakan inflasi PCE akan berpotensi mengalami penurunan. Kita akan lihat apakah kali ini benar apa tidak. Kalau ya, maka ada kesempatan untuk gold rebound kembali atau bahkan ditutup lebih tinggi di atas 2048. Tapi yang jelas bukan hari ini, tapi mungkin minggu ini. Tapi mungkin juga tidak akan terjadi karena semua akan sangat bergantung kepada 2 data ini. Nah, terkait dengan data-data lainnya, juga harap perhatikan ISM Manufacturing PMI dari Amerika, kemudian PMI Manufacture dan juga non-manufacture dari China, dan inflasi dari zona Eropa maupun zona Jepang. Kita akan ketemu nanti sore untuk membahas lebih lanjut apa yang akan terjadi dengan Hang Seng dan kawan-kawan, termasuk juga emas. Apakah kali ini kita akan dapatkan kesempatan melihat rally yang lebih panjang atau justru tersungkur kembali dengan potensi rejection di 2038-2040.